Setelah deal 1.500, ini kutut langsung bulu berdiri seperti perkutut cacingan, nggak mau bunyi sama sekali. Dari saya jadian 1.500.000 ya, sampai besoknya orangnya kesini mantau, itu perkutut juga nggak mau bunyi. Sampai yang mau beli itu heran. Karena apa teman? Yang mau beli itu orang Ngawi juga, dan dia tahu persis bagaimana karakter burung ini. Burung ini taruh di atas meja pun bunyi, tapi ketika dipantau orang tersebut, ketutut ini jangankan bunyi, pindah dari tempatnya itu nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas karakter suara perkutut mulai dari anakan. Ini kelanganan saya. Ya, nanti Anda tengok suaranya ya. Memahami karakter suara perkutut serta memilih perkutut suara yang bagus ya, dalam sini arti bagus menurut saya pribadi ya, karena hobi orang, kesukaan orang itu beda-beda. Ini menurut persepsi saya saja ya. Yang pertama, kita harus kalau mau memahami perkutut tentunya kita mulai dari anakan dulu ya. Jadi karakter perkutut suara yang bagus itu bagaimana dari anakan. Nah, di sini saya mau membahas secara terperinci, otodidak. Nanti kalau videonya kurang lancar ya maaf, karena saya tidak pakai tag atau apapun. Ini pengalaman saya saja. Ya, yang pertama anakan. Ketika kita memilih perkutut, itu usahakan anakan yang sudah umur 3 bulan ke atas. Ya, 3 bulan ke atas. Ini apa teman? Di umur segitu itu karakter perkutut kita sudah kelihatan. Ini nanti suaranya bagus atau tidaknya itu sudah kelihatan ya. Nah, perkutut yang punya suara bagus itu ciri-cirinya pertama dari bentuk suara dulu, dari segi suara. Itu meskipun masih duduk, istilahnya kan duduk, kalau belum manggung itu duduk. Kalau perkutut kicauan meriwek kan gitu. Meskipun masih duduk, ini karakter suaranya sudah kelihatan. Ini ngebas atau ngecer. Ini suaranya mantep atau tidak itu sudah kelihatan. Nah, suaranya yang ngebas, yang nekannya kuat, empuk, itu prediksi nanti kalau besarnya bagus. Misalnya duduknya baru pendek, ketuk kuku. Nah, ini sudah kelihatan. Kalau suaranya cempreng alias ngecer, itu suaranya nanti kurang bagus kalau menurut saya. Kurang ulem, kurang empuk, kurang besar. Meskipun kecil biasanya ketikik. Nah, jadi ngebas sama ngecer bisa ya. Saya mendudukkan nggak bisa soalnya. Itu intinya suaranya ngebas. Nah, itu ngebas. Tapi kalau ngecer itu ya ngecer seperti kutut betina dewasa. Suaranya seperti itu. Nah, itu jangan dipilih kalau untuk anggungan ya. Pilihlah suara duduknya yang bagus alias ngebas, tidak ngecer. Nah, itu dari segi suara. Jadi kalau teman-teman punya perkutut sudah umur 3 bulan ke atas kok suaranya kecil, berarti itu memang karakter. Itu nggak akan berubah menurut saya. Sampai tua pun ya seperti itu, memang karakternya suaranya kecil. Ya, di sini saya tidak membahas jantan dan betina loh ya. Saya membahas suara. Karena apa teman? Dalam lokal ternak, perkutut betina yang suaranya besar itu juga banyak. Ya, suara perkutut betina yang suaranya besar itu di tempat saya banyak. Kalau di tempat orang lain entah, nggak tahu saya. Tapi saya sendiri selama beternak ini banyak juga, meskipun tetap banyak yang jantan kan ya. Lebih dari 3 saya anggap banyak. Nah, jadi ada beberapa indukan saya betina itu suaranya lantang, ngebas dia. Cuma pendek-pendek ya. Pendek-pendek dan dia jarang bunyi. Ini ciri khas betina kalau suara besar seperti itu. Dalam kandang ternak ya, tidak saya engkelkan. Ini saya membahas suara saja. Jadi seperti tadi ya, pilihlah suara perkutut yang ngebas dari kecil, dari umur 3 bulanan. Duduknya suaranya ngebas. Ini umur 10 tahun ke atas. Nah,
Biasanya ngebasnya ini panjang teman ya. Jadi kalau Anda belajar perkutut lokal, memang yang muda itu jarang yang engkel. Hur ketekuk itu jarang kalau betina, kalau muda. Kalau muda biasanya hur ketekuk kuk 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 kuk. Nah. Ya. Kalau kata sambil lihat perkututnya ya. Nah, kalau kita memilihnya kalau sudah tua seperti ini. Tapi kalau masih muda, hur ketekuk kuk 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 kuk. Nah, kalau sudah tua, engkel seperti ini. Ini sudah tua, ini umur 11-an tahun. Ya, ini umur 11 tahun. Nah, itu dari segi suara tadi. Nah, dari bentuk fisik bagaimana Mas Dan? Kalau dari segi bentuk fisik, saya sendiri cenderung pilih paruh. Itu yang jangan terlalu panjang. Ya, pilih perkutut jantan yang paruhnya itu ideal. Dalam arti tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ya. Biasanya paruh ini akan punya sedikit celah. Nanti saya pegang perkututnya. Nah, ini sekedar teknik dulu. Paruhnya akan sedikit celah. Dan kepala, bentuk kepala itu akan imbang, simetris dengan bentuk badan dan ekor. Bentuknya simetris, bagus. Tidak terlalu panjang kepalanya. Tidak terlalu panjang lehernya ya. Pokoknya simetris bentuknya. Nah, bentuknya simetris. Dan kalau bisa Anda beli ke peternakan itu, kalau memang untuk angguan pasrah saja pada yang punya peternakan, ataupun Anda memilih sendiri tapi harus laten ya. Harus laten, nyimak indukannya mana, anaknya mana ya. Seperti yang saya kutip, saya sendiri kalau maupun ada orang jauh membeli suara untuk anggungan, biasanya saya pilihkan dari induk-indukan yang menurut saya indukan itu suaranya yang baik. Entah nanti anaknya jadi apa saya nggak tahu, karena di sini banyak burung, ada 600 ekor lebih. Kalau saya suruh ngamatin satu persatu ya maaf, saya nggak bisa ya. Jadi dari segi kepala dan paruh seperti itu tadi ya, bentuk badan simetris, paruhnya sedikit celah. Nah, ini menurut saya bagus. Ini belum ngeplong, kalau ngeplong lagi enak lagi. Ini yang perkutut antik saya nggak mau dijual ya ini. Ini di tempat saya mungkin sudah hampir 2 tahun ya. Nggak mau dijualnya gimana? Ini sedikit cerita saja ya. Kemarin video sudah saya ceritakan sebenarnya. Ini ditawar orang 1.500.000 ya, perkutut ini ditawar orang 1.500.000. Mau saya lepas habis WA-an teman. Ini jadi nggak sampai transaksi, habis WA-an dalam tanda kutip transaksi dalam WA saja, jadian harga dalam WA ya. Dalam WA itu jadian harga 1.500.000. Setelah saya WA itu, posisi saya WA perkutut di atas saya ya. Saya WA di sini, saya channelkan di atas ini. Saya WA setelah deal 1.500, ini kutut langsung bulu berdiri seperti perkutut cacingan, nggak mau bunyi sama sekali. Dari saya jadian 1.500.000 ya, sampai besoknya orangnya kesini mantau, itu perkutut juga nggak mau bunyi. Sampai yang mau beli itu heran. Karena apa teman? Yang mau beli itu orang Ngawi juga, dan dia tahu persis bagaimana karakter burung ini. Burung ini taruh di atas meja pun bunyi, tapi ketika dipantau orang tersebut, ketutut ini jangankan bunyi, pindah dari tempatnya itu nggak mau ya. Dia mengkorok seperti perkutut sakit. Nah, di situ saya katakan memang berarti ini nggak mau dijual. Orangnya pulang, nggak jadi transaksi. Saya bilang nggak usah dibeli, ini perkutut berarti nggak mau dijual. Saya kan bilang, orangnya pulang, saya bilang, Le, kalau memang kamu nggak mau naragen didol, wiras dol tak dol, manggung. Dia manggung lagi sampai sekarang ya. Jadi orangnya pulang, saya suruh manggung lagi. Dan inilah keunikannya. Insya Allah ini saya rapat sampai tutup usia, ataupun saya dulu yang tutup usia dulu ya, karena usia kita tidak ada yang tahu. Oke teman, kembali lagi ke asal. Jadi itulah ciri-ciri perkutut, untuk memahami ciri-ciri perkutut yang berkarakter suara bagus ya. Dari umur 3 bulan itu sudah kelihatan karakternya. Dari bentuk fisik yang jelas saya langsung saja, nggak usah dibahas banyak-banyak. Paruh celah, kepala beton, dan simetris antara tubuh. Saya pegang ya, saya lihatin perkutut yang bunyi ini.
Ini bunyinya sudah kelihatan. Ini ngantong semar, teman. Ini ngantong semar dan saya perkutut langganan saya. Ya. Nah, paruhnya celah, teman. Nah, teman-teman nanti kalau beli ya yang seperti ini. Paruhnya celah itu sedikit membuka, jadi nggak begitu mepet. Ini karakter seperti ini dari kecil biasanya sudah kelihatan, ya. Paruh, kepala, badan dan ekor ini simetris panjangnya. Kalau perkutut tua ciri khasnya seperti ini. Kalau nggak sayapnya sedikit jatuh, ekor jarang bagus. Ya ini bodol bagus, ya seperti ini lagi. Beda dengan perkutut muda, mungkin dia sudah menunjukkan memang dia sudah tua, jadi penampilannya juga seperti kutut tua ya. Ini ngantong semar, tengok ngantong semar itu seperti ini teman ya. Ngantong semar ini sering kelihatan juga sering hilang, tapi banyak nongolnya daripada tidaknya. Kadang kalau dia badannya enak mau lihatin beberapa hari ngantong terus sampai besar, tapi kadang-kadangnya dia juga tidak ngantong sama sekali. Oke teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam ngutut, sampai patut.